Tiga cara dalam mencari nilai distribusi binomial. Nomor 3, paling gampang. Yuk simak terus videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Bapak Karsoni Bertadinata, Magister Pendidikan. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah keberhasilan dalam serangkaian uji coba independen dengan probabilitas keberhasilan yang konstan. Dalam distribusi binomial, setiap uji coba memiliki dua hasil yang mungkin, yaitu sukses atau gagal. Nah, ada beberapa syarat umum yang biasanya diterapkan saat menggunakan distribusi binomial. Yang pertama yaitu jumlah uji coba tetap atau sering kita simbolkan dengan huruf N. Maksudnya di sini distribusi binomial digunakan ketika ada jumlah uji coba yang tetap. Artinya, percobaan yang dilakukan sebanyak N kali. Lalu yang kedua yaitu hasil tiap uji coba independen. Maksudnya setiap uji coba harus independen, yang berarti hasil satu uji coba tidak memengaruhi hasil uji coba yang lain. Lalu yang ketiga yaitu probabilitas keberhasilan konstan atau sering kita simbolkan dengan P. Maksudnya di sini probabilitas keberhasilan harus tetap konstan untuk setiap uji coba. Nah, lalu yang keempat adalah hanya ada dua hasil yang mungkin. Itu tadi antara sukses atau gagal. Nah, yang terakhir adalah variabel acak diskrit atau variabel random diskrit. Distribusi binomial merujuk pada variabel acak diskrit yang dapat mengambil nilai terpisah. Secara umum, rumus dalam mencari nilai probabilitasnya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh soalnya atau contoh kasus yang berhubungan dengan cara menghitung nilai distribusi binomial. Yang pertama yaitu di sini ada seorang pebisnis berjualan produk dengan tingkat keberhasilan penjualan sebesar 80%. Jika dia melakukan 5 penjualan pada suatu waktu, maka tentukan probabilitas mendapatkan tepat 3 penjualan dari 5 percobaan dengan tingkat keberhasilan sebesar 80%. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah dengan cara manual. Kita pertama masukkan rumus yang telah kita bahas di slide pertama tadi, yaitu di sini diketahui X-nya itu adalah 3, N-nya adalah 5, P-nya adalah 80% sama dengan 8/10 atau sama dengan lagi 0,8. Sedangkan Q-nya berarti sebesar 20% atau 2/10 atau 0,2. Nah, setelah sampai sini kita akan langsung masuk ke rumusnya, yaitu yang ditanya adalah P X sama dengan 3. Kita hitung kombinasinya. Di sini kita akan menghitung dengan cara menghitung kombinasinya dikalikan dengan tingkat keberhasilannya, yaitu 8/10. Kita pangkatkan dengan tingkat keberhasilannya, yaitu pangkat 3. Lalu dikali dengan Q-nya adalah sebesar 2/10. Berarti di sini dikali dengan 2/10 pangkat 2. Nah, setelah sampai di sini, kita langsung masukkan lagi nilainya. Kombinasi ini berarti 5 faktorial per 3 faktorial dikurangi 5 dikurangi 3 faktorial dikali 8/10 pangkat 3 dikali 2/10 pangkat 2.
Nah, selanjutnya di sini kita langsung substitusikan saja bilangannya, kita hitung, lalu yang perlu kita coret ya kita coret, dan hingga akhirnya kita menemukan jawaban yang tepat. Sampai sini selesai. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua dalam mencari nilai probabilitas di distribusi binomial. Cara yang kedua yaitu kita menggunakan Microsoft Excel. Nah, bagaimana caranya? Kita balik lagi ke soalnya, yaitu seorang pebisnis berjualan tadi. Nah, setelah kita ketahui nilai probabilitasnya, lalu nilai baiknya percobaan, serta apa yang harus kita cari, nilai X-nya adalah 3 nih, kita langsung buka Microsoft Excel-nya. Kita buka. Nah, di sini terserah kita akan menaruh jawabannya itu di sel berapa saja. Kalau di sini misalkan saja di sel B nomor 2. Lalu kita buka formula, setelah itu insert function. Nah, di our select of kategori ini kita pilih statistical. Nah, kebetulan saya di sini sudah memilih statistical, maka langsung saja di sini ke binom dis. Nih, binom dis, kita klik OK. Nah, numbernya ini kita isikan banyaknya percobaan yang akan kita cari. Trialnya kita isikan 5, probability-nya yaitu 80%, kumulatifnya kita isikan dengan kata false. Lalu klik OK. Nah, muncullah jawabannya yaitu 0,2048. Sama bukan dengan cara manual? Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu kita akan langsung melihat tabel distribusi binomial. Kebetulan saya sudah mendownload tabel distribusi binomial. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google, banyak sekali. Nah, bagian ini merupakan bagian banyak percobaan, X ini merupakan angka probabilitas yang kita cari, dan ini nilai probabilitas yang sudah ditentukan. Nah, tadi kita banyaknya soal itu kita di 5 kali percobaan dengan 3 jawaban yang tepat ya. Setelah itu di sini yang 80, 0,80 karena kita 80%, maka di sini ini yang ketiga nih, kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus sampai ke angka 0,80. Nah, ini dia jawabannya, yaitu 0,205. 205 merupakan pembulatan dari bilangan 0,2048 dibulatkan menjadi 3 angka. Sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Seorang mahasiswa sedang mempersiapkan ujian pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Jika dia tidak tahu jawaban untuk suatu pertanyaan dan menebak secara acak dengan probabilitas benar sebesar 25%, maka tentukan probabilitas bahwa mahasiswa tersebut akan menjawab benar tepat 2 pertanyaan dari 5 pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Diketahui N-nya sebanyak 5, X-nya sebanyak 2, P-nya. Nah, di sini kita kerjakan sesuai dengan soal yang sebelumnya, yaitu kita gunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita substitusikan nilainya, cari kombinasinya, sehingga kita memperoleh jawaban yang tepat.
Dan sampai sini selesai. Nah, kita akan menggunakan cara yang kedua di soal nomor 2, yaitu seorang mahasiswa yang tadi ya. Setelah kita ketahui nilai P, N, dan X-nya, seperti ini, kita langsung masukkan saja ke Excel-nya. Nih, aku pilih yang D, klik Insert Function, Statistical ya, jangan lupa, lalu binom this, klik OK. Nah, di sini sebanyak 2 kali, karena tadi kan 2 jawaban yang tepat. Trialnya 5, probabilitasnya sebanyak 25%. Kumulatifnya kita isikan dengan kata false. Klik OK. Dan muncullah hasilnya, jawabannya 0,2636. Lalu yang ketiga yaitu dengan langsung melihat tabel distribusi. Kita buka dulu tabelnya. Nah, karena 25% berarti di sini nih 0,25. Dan dengan 2 jawaban yang tepat. Nih, kita tarik garis lurus, sep. 0,264. 0,264 merupakan pembulatan dari bilangan 0,2636. Sampai sini selesai. Nah, bagaimana? Di antara 3 cara yang telah dijelaskan tadi, cara mana yang paling mudah untuk mengetahui nilai probabilitas dari distribusi binomial? Kalau aku sih lebih mudah cara yang ketiga. Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi teman-teman bisa mengerjakan soal latihan yang ada pada slide berikut ini. Teman-teman boleh mencoba dari 3 cara yang telah dijelaskan sebelumnya. Boleh menggunakan cara manual, cara Excel, ataupun dengan langsung melihat di tabel distribusi binomial. Nah, cukup sekian penjelasan pada hari ini tentang materi distribusi binomial. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari materi mendalam tentang distribusi binomial. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.